Hello guys, jumpa lagi dengan saya di channel Admin Ganteng 16. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe. Kali ini saya akan merekap alur cerita film Stand By Me Doraemon 2 yang rilis baru-baru ini. Film ini merupakan lanjutan dari film Stand By Me Doraemon yang pertama. Dan tanpa basa-basi, langsung saja gas ke ceritanya, let's go. Scene dibuka dengan Nobita dan teman-temannya yang telah berpesta bujang di rumah Giant. Dan kemudian Nobita pamit pulang karena besoknya adalah hari pernikahan Nobita dan Shizuka. Sementara itu, Nobita kecil dan Doraemon yang berada di zaman Nobita besar bergegas ke masanya lagi karena Shinobi ingin cepat-cepat bertemu Shizuka. Dan film pun dimulai. Nobita yang baru pulang bermain langsung dimarahi oleh ibunya karena si Nobita ini ketahuan mendapatkan nilai ujian 0. Nobita pun berpikir bahwa dia bukan anak kandung orang tuanya karena di hari ulang tahunnya ini si Nobita malah dimarahi mamanya. Doraemon yang sedang merapihkan peralatannya yang ada di kantong ajaibnya diganggu oleh Nobita ini, dan si Nobita ini ingin meminjam tongkat pelupa agar ibunya melupakan masalah tadi, dan Doraemon menolaknya dan menyuruh Nobita agar belajar. Si Nobita pun memperlihatkan stok nilai nolnya di lacinya dan takut jika dia ketahuan oleh ibunya, bisa-bisa si Nobita ini dicoret dari kakak. Dan tiba-tiba muncul paket dari departemen store yang mengirimkan tali penukar jiwa. Dan tanpa sengaja, mereka berdua bertukar jiwa. Setelah bertukar kembali, tiba-tiba ada arwah yang masuk ke Nobita. Si Nobita pun bertingkah aneh dan pergi ke mesin waktu. Entah pergi kemana. Dan kemudian dia kembali lagi dengan diantar oleh Nobita dan Doraemon lain yang telah diselamatkannya. Doraemon pun heran dengan tingkah laku Nobita ini. Dan kemudian ibu Nobita menyuruh Nobita untuk berbelanja. Karena panik ada nilai ujian 0, Nobita malah bersembunyi di langit-langit bersama Doraemon. Dan tanpa sengaja, mereka menemukan tempat untuk menyembunyikan nilai ujian 0 itu. Dan tidak sengaja, Nobita juga menemukan boneka beruang coklat yang membuat Nobita ingat kembali dengan neneknya di masa kecilnya dulu yang telah tiada saat Nobita masih TK. Nobita pun bercerita bahwa neneknya dulu selalu ada untuk Nobita dan penuh kasih sayang. Karena kembali ingat neneknya, Nobita ini malah terbawa suasana dan menangis, ingin bertemu dengan neneknya itu. Dan si Nobita berencana kembali ke masa lalu untuk bertemu neneknya, namun dilarang oleh Doraemon. Tapi karena Nobita ini maksa, akhirnya Doraemon bersedia kembali ke masa lalu. Dan Nobita pun langsung tancap gas ke mesin waktu yang membuat Doraemon panik dan tidak memasukkan semua alat-alatnya ke kantong ajaibnya itu. Sampainya di masa lalu, Nobita dan Doraemon langsung mencari neneknya itu, tapi tidak ada di kamarnya. Jadi mereka mencari ke lantai 2 dan bertemu ibunya yang masih muda. Tapi karena Doraemon yang asal ceplos, mereka jadi diusir oleh ibu Nobita ini. Dan akhirnya Nobita mencari neneknya di luar. Si Nobita ini bersama Doraemon akhirnya
menemukan Nobita kecil yang menangis karena permennya direbut paksa oleh Suneo dan Giant. Karena tidak terima, Nobita ini malah menjitak Suneo dan Giant hingga mereka menangis. Dan tiba-tiba, nenek Nobita akhirnya ketemu, dan Nobita pun begitu bahagia bisa bertemu kembali neneknya itu lagi. Nobita kecil ini malah memarahi neneknya karena neneknya tidak membeli kembang api permintaannya. Dan Nobita membuat ulah lagi karena kesal melihat neneknya dimarahi dirinya sendiri yang kecil, dan memukul Nobita hingga nangis. Dan tiba-tiba ibu Nobita muncul dan membawa Nobita kecil masuk ke rumah. Ketika Doraemon dan Nobita ingin kembali ke zamannya, Nobita malah kembali ke neneknya itu dan kepergok oleh Nobita kecil yang langsung memanggil ibunya. Dan Nobita ini langsung mencari tempat bersembunyi di kamar neneknya itu. Setelah ibunya pergi, Nobita sedikit melepaskan kerinduan ke neneknya. Dan sang nenek ingin melihat Nobita memakai ransel sekolah. Dan Nobita ini tidak ingin membuat neneknya kecewa, langsung membawa ransel dan kembali ke hadapan neneknya, dan berkata bahwa dia adalah Nobita dari masa depan. Dan si nenek ini percaya saja. Setelah keinginan Nobita sekolah, si nenek ingin melihat Nobita nanti menikah. Dan tanpa pikir panjang, Nobita ini mengiyakan keinginan neneknya itu dan meminta Doraemon mengeluarkan TV waktunya itu. Tapi di masa depan, di hari pernikahannya, Nobita dan Shizuka terjadi masalah karena si Nobita belum datang, yang membuat Suneo dan Giant panik. Tak lama kemudian, neneknya keluar dan Nobita mengenalkan Doraemon. Nobita meminta neneknya untuk menunggu sebentar, dan Nobita bersama Doraemon pun pergi ke masa depan. Sampainya di masa depan, Nobita dan Doraemon langsung bergegas menuju tempat resepsi pernikahan. Di sana, mereka berdua mengawasi Suneo dan Giant yang sedang menanti Nobita. Dan tak lama kemudian, Shizuka dan keluarganya keluar untuk menanyakan keadaan Nobita. Shizuka pun tetap yakin bahwa Nobita tidak akan kabur. Setelah itu, panitia pernikahan memberitahu bahwa pernikahan harus segera dimulai. Nobita kecil pun terpaksa menjadi Nobita dewasa yang akan menikah, dibantu oleh Doraemon agar pernikahan ini tidak batal. Dan Doraemon berubah menjadi kecil untuk memberitahu nantinya. Gaji-gaji ya nikah. Saat waktunya memberi sambutan, Nobita tidak tahu apa-apa, jadi panik dan dia izin keluar. Sementara Nobita pergi, Giant berusaha mengisi waktu kosong dengan bernyanyi, dan Nobita ingin mencari Nobita dewasa agar pernikahan ini tidak kacau. Saat akan mencari Nobita dengan tongkat pencari, ternyata tongkat itu tidak kebawa pas Doraemon buru-buru masuk ke mesin waktu. Dan mereka berdua berniat membawa kembali tongkat itu dengan mesin waktu. Saat akan masuk ke dalam WC, Nobita dan Doraemon menemukan skuter Nobita yang terparkir di WC. Dan Nobita dan Doraemon pun panik, langsung masuk ke dalam WC untuk mencari Nobita. Dan ternyata Nobita dan mesin waktu tidak ada. Doraemon dan Nobita berpikir bahwa mereka tidak akan bisa kembali dan akan menjadi gelandangan di masa depan ini. Doraemon pun mengeluarkan alat-alatnya yang berada di kantong ajaibnya itu. Dan akhirnya Doraemon menemukan mesin waktu jiwa untuk menolong mereka. Nobita pun pergi ke masanya lagi untuk mengambil mesin waktu dalam bentuk arwah yang di scene awal
Nobita kemasukan arwah dan pergi ke mesin waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah berhasil membawa mesin waktu, Doraemon dan Nobita mengantarkan Nobita kembali. Dan di tengah perjalanan, Nobita yang banyak tanya dipukul oleh tongkat pelupa agar masalahnya tidak rumit. Saat Nobita dipanggil ibunya, Doraemon mengambil tongkat pencari dengan jubah ajaibnya agar mereka tidak ketahuan. Di dalam mesin waktu, Doraemon memakai tongkatnya untuk mencari Nobita dewasa yang ternyata ada di zaman ini. Setelah mencari, akhirnya Nobita dewasa berhasil ditemukan di tempat nongkrongnya pas masa kecil. Doraemon dan Nobita langsung membawa Nobita dewasa kembali ke rumah. Di rumah, Nobita menjelaskan kenapa dia kabur di hari paling spesial ini. Karena Nobita ini merasa kurang percaya diri dan takut membuat Shizuka tidak bahagia. Karena selama ini dia payah, lemah, dan malas belajar. Dan untuk mencari kepercayaan diri Nobita agar dia kembali ke masa depan, Doraemon meminjamkan tali penukar jiwa yang akan dipakai oleh Nobi dewasa dan Nobi kecil. Nobita dewasa begitu bahagia setelah dia menjadi anak-anak lagi. Nobita pergi ke lapangan tempat bermain dan di sana ia ikut bergabung dengan tim Giant dan Suneo. Dengan sikap yang sombong, Nobita bermain baseball dan membuat timnya kalah telak. Dan Giant Suneo ingin menghajar Nobita ini yang kabur begitu saja. Saat Nobita dan Doraemon melihat Nobita bermain, mereka memilih pulang dan ternyata ada perwakilan dari departemen store yang meminta tali penukar jiwa dan menjelaskan bahwa Nobita harus kembali ke badannya lagi. Kalau tidak, mereka akan hilang ingatan selamanya. Sementara itu, Nobita kembali bikin ulah dan kali ini anak SMP meminta ganti rugi dengan uang 2000 yen. Tapi Nobita ini malah memberi uang masa depan dan akhirnya Nobita pun kabur dengan motor skuter orang lain. Dan akhirnya Nobita terjatuh di taman setelah ugal-ugalan tadi. Ketika akan dihajar, Nobita ini kehilangan kesadarannya dan berhasil menghindari pukulan anak SMP itu. Sementara Nobita yang ada di Nobita dewasa hampir terjatuh dan Nobita ini mulai mengalami lupa ingatan secara perlahan-lahan. Saat Nobita akan dihajar, datang Shizuka dan Shizuka pun berniat membela Nobita payah ini. Nobita kembali kehilangan kesadarannya lagi dan berhasil menghindari. Tapi ketika akan dihajar, tiba-tiba datang Giant dan Suneo menghajar anak SMP itu. Dan mereka pun bertiga bertarung hingga anak SMP itu kabur. Dan setelah berantem tadi, Nobita pun pingsan. Dan sementara itu, Nobita yang lain sama, dia juga pingsan. Dan Doraemon berusaha mencari Nobita dengan pintu kemana saja, tapi selalu gagal. Dan keajaiban pun datang. Akhirnya, Nobita bisa dipertemukan lagi. Saat akan menukar jiwa Nobita ini, alat tali penukar jiwa menolaknya karena telah terlalu lama. Dan Doraemon memarahi dan memaksa agar alat ini berfungsi. Tapi ingatan Nobita lemah dan saat dicoba selalu gagal. Dengan kerja keras otak Nobita, akhirnya alat ini kembali berfungsi karena ingatan Nobita mulai kembali normal. Dan di masa depan, Nobita datang lagi ke acara pernikahannya yang hampir hancur oleh Giant. Di tengah penyampaian kata sambutan, ada Nobita, Doraemon, dan Nenek Shinobi yang menyaksikan acara pernikahan ini. Dan film pun tamat.